Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mohon izin, kami dari kelompok 7 Fisika akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Gabriel Saputra. Saya Christian Adiano. Saya Fana Syamsia. Saya Grimonia Irafnita. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang sudah kami buat, yaitu induksi elektromagnetik. Yang pertama, ada flux magnet. Mungkin kita akan bertanya-tanya, apa itu flux magnet? Flux magnet adalah ukuran jumlah garis gaya magnet yang menembus suatu permukaan. Sederhananya, bayangkan medan magnet sebagai kumpulan garis-garis gaya yang keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatannya. Maka bisa kita simpulkan dari flux magnet ini adalah jumlah garis gaya tersebut yang menembus suatu area tertentu. Konsep dasar dari flux magnet itu yang pertama dari garis gaya magnetnya. Representasi visual dari medan magnet. Garis gaya magnet selalu membentuk loop kutub dan kutub utara ke kutub selatan. Lalu medan magnet yang B, kekuatan medan magnet di suatu titik. Satuannya adalah Tesla atau T. Lalu luas permukaannya atau A adalah luas permukaan yang ditembus oleh garis gaya magnet. Lalu juga di medan magnet B, kekuatan medan magnet di suatu titik. Satuannya juga Tesla dan luas permukaannya adalah A. Maka kita dapatkan rumus dari flux magnet, di mana flux magnet atau P dapat dihitung dengan rumus P sama dengan B dikali A dikali cos theta, dengan keterangan P adalah flux magnet atau Weber, B sama dengan medan magnet atau Tesla, lalu A sama dengan luas permukaan atau meter kuadrat, lalu theta-nya adalah sudut antara medan magnet dan vektor normal permukaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi flux magnet itu yang pertama adalah kekuatan medan magnet. Semakin kuat medan magnet, semakin banyak juga garis gaya yang menembus permukaan sehingga flux magnet semakin besar. Lalu yang kedua, luas permukaannya. Semakin luas permukaan, semakin banyak garis gaya yang dapat menembus sehingga flux magnet semakin besar. Lalu yang ketiga, ada orientasi permukaan. Sudut antara medan magnet dan vektor normal permukaan sangatlah berpengaruh. Jika permukaan tegak lurus dengan medan magnet theta sama dengan 0 derajat, maka flux magnet maksimum. Jika permukaan sejajar dengan medan magnet dengan theta sama dengan 90 derajat, maka flux magnetnya adalah 0. Contoh soal, sebuah kumparan dengan luas 0,2 meter kuadrat diletakkan dalam medan magnet homogen sebesar 0,5 Tesla. Sudut antara bidang kumparan dan arah medan magnet adalah 60 derajat. Hitunglah flux magnet yang melalui kumparan. Penyelesaiannya diketahui. Luas permukaannya adalah 0,2 meter kuadrat, lalu B-nya 0,5 Tesla dan theta-nya 60 derajat. Yang ditanyakan adalah P-nya. Maka dapat kita selesaikan bahwa P sama dengan B dikali A dikali cos theta sama dengan P dikali 0,5 Tesla dikali 0,2 meter kuadrat dan dikali dengan cos 60 derajat. Maka bisa kita hasilkan dari perkalian ini, kita dapatkan jumlahnya P sama dengan 0,05 Weber. Jadi flux magnet yang dihasilkan adalah 0,05 Weber. Kemudian materi yang kedua yaitu adalah daya gerak listrik atau GGL induksi. Gaya gerak listrik induksi adalah tegangan yang dihasilkan oleh arus induksi. Selain itu, gaya gerak listrik induksi adalah gerak listrik yang timbul di dalam kumparan yang diakibatkan karena adanya perubahan medan magnet dengan tempo yang cepat. Hukum Lenz adalah hukum fisika yang
dihasilkan arus induksi tersebut. Percobaan Faraday menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan panas pada jarum galvanometer. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan induksi elektromagnetik yang menjadi dasar hukum Faraday dan konsep GGL gaya gerak listrik induksi. Ini adalah gambarannya. Ini gambar masuk kumparan dan ini gambar keluar kumparan. Kemudian, hukum Faraday menjelaskan GGL induksi berhubungan dengan laju perubahan flux magnet. Hukum ini menyatakan besar GGL induksi yang timbul dalam satu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Hukum Faraday dirumuskan dengan epsilon sama dengan min n delta P per delta T dan juga epsilon sama dengan min n dt per dt dengan epsilon sama dengan GGL induksi atau volt, n adalah jumlah limitan, kemudian delta P itu perubahan flux magnet atau Wb dan delta T adalah perubahan waktu atau second. Untuk contoh soalnya, di sini adalah suatu kumparan memiliki jumlah lilitan sebanyak 500. Jika setiap detik terjadi perubahan flux magnetik 0,8 Wb, tentukan GGL induksi yang dihasilkan. Diketahui N-nya adalah 500, kemudian delta T-nya adalah 1, dan delta T-nya adalah 0,8 Wb. Yang ditanya adalah epsilonnya. Sehingga kita masukkan saja ke dalam rumus, yaitu epsilon sama dengan N delta P per delta T. N-nya tadi adalah 500, kemudian delta P-nya adalah 8 dibagi dengan 1 delta T-nya. Hasilnya adalah 400 W. Dipengaruhi oleh kawat. GGL induksi dipengaruhi oleh kawat yang bergerak dalam medan magnet atau mengakibatkan perubahan luas bidang kumparan. Nah, ini pada kawat bergerak lurus dengan keterangan B sama dengan ini medan magnet, L panjang pengantar, P kecepatan gerak pengantar, lalu theta sudut antara medan magnet dengan arah selatan. Lalu GGL induksi dipengaruhi oleh kawat yang bergerak dalam medan magnet atau mengakibatkan perubahan luas bidang kumparan. Pada kawat pengantar, GGL induksi dengan tugas pukul dan serangan B medan magnet. W sama dengan kecepatan sudut pengantar, lalu L panjang pengantar. Aplikasi induksi elektromagnetik. Nah, aplikasi induksi elektromagnetik ini adalah fenomena di mana terjadinya arus listrik dalam sebuah kawat akibat adanya perubahan medan magnet yang melintasinya. Konsep ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam fisika yang ditemukan oleh ilmuwan Inggris bernama Michael Faraday pada abad ke-19. Nah, yang pertama yaitu transformator. Nah, transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik arus AC. Komponen dari transformator yaitu terdiri dari kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti besi. Dapat dilihat potret di sini, yaitu ada kumparan primer, kumparan sekunder, dan juga inti besi. Nah, cara kerja dari trafo. Nah, yang pertama yaitu pada kumparan primer mengalir arus listrik AC yang berubah-ubah besar dan arahnya. Dan yang kedua yaitu karena perubahan arus listrik pada kumparan primer, maka flux magnet pada kumparan sekunder juga berubah-ubah. Dan yang ketiga yaitu perubahan flux magnet pada kumparan sekunder menghasilkan GGL induksi dan arus listrik. Dan yang keempat yaitu terjadi perpindahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Nah,
rumus dari transformator ini dapat dirumuskan yaitu PP per PS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Nah, keterangannya itu P dan PS yaitu tegangan primer dan juga tekanan sekunder dengan satuan volt, dan juga NP dan NS yaitu jumlah lilitan primer dan sekunder, dan IS dan IP yaitu arus listrik primer dan sekunder yang satuannya yaitu ampere. Nah, transformator juga punya rumus efisiensi yaitu persentase keidealan suatu trafo dalam menaik turunkan tegangan, yaitu berdasarkan jumlah daya yang tidak hilang. Nah, di sini rumus dari efisiensi dari trafo yaitu mu sama dengan PS per PP dikali 100%, atau mu sama dengan PS dikali IS per PP dikali IP dikali 100%. Nah, dengan keterangan yaitu mu sama dengan efisiensi trafo yaitu persen, PP dan PS yaitu daya primer dan daya sekunder yang dengan satuan watt. Nah, jenis dari transformator. Nah, ada dua jenis dari transformator yaitu transformator step up dan step down. Dan transformator step up ini berguna untuk menaik tegangan, sedangkan step down ini yaitu penurun tegangan. Yaitu kalau untuk trafo step up yaitu PS lebih besar dari VP, NS lebih besar dari NP, IS kurang dari IP. Dan juga untuk trafo step down, PS kurang dari VP, NS kurang dari NP, dan IS lebih dari IP. Nah, contoh soal. Sebuah trafo memiliki kumparan primer dan sekunder dengan jumlah limitan masing-masing 100 dan 300. Jika tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder yaitu 60 volt, tegangan primer adalah, nah di sini kita mencari tegangan primer. Kita sudah tahu yaitu NP, NS dan VS-nya. Nah, dengan rumus tadi yaitu NP dan NS sama dengan VP per VS. Nah, dimasuki nilainya yaitu 100 per 300 sama dengan VP per 60. Dikalkulasi, ditemukan yaitu VP-nya 20 volt. Nah, yang kedua yaitu generator. Nah, generator atau dinamo adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Komponen generator terdiri atas kumparan berarus, rotor atau berputar, magnet, stator atau diam, dan cincin. Berdasarkan jenis arus listrik yang dihasilkan, generator terdiri dari yang pertama yaitu generator DC, menghasilkan arus listrik DC dan dilengkapi satu buah cincin belah yaitu komutator. Yang kedua yaitu generator AC, menghasilkan arus listrik AC dan dilengkapi dua buah cincin luncur. Nah, cara kerja dari generator yaitu yang pertama yaitu usaha luar berupa energi gerak, misalnya gerakan air, udara atau panas memutar kumparan. Nah, yang kedua yaitu berputarnya kumparan menyebabkan perubahan fluks magnet dan menghasilkan geger induksi serta arus induksi. Dan yang ketiga yaitu komutator berfungsi mengubah arus listrik AC menjadi DC pada generator DC. Sedangkan cincin luncur berfungsi menghasilkan arus listrik AC pada generator AC. Nah, rumus dari generator yaitu geger induksi yang dihasilkan oleh generator yaitu epsilon sama dengan NB dikali A dikali omega dikali sin omega T, yaitu epsilon sama dengan geger induksi generator dengan satuan volt, N yaitu jumlah lilitan, B yaitu medan magnet dengan satuan Tesla, A luas bidang kumparan yaitu dengan satuan meter kuadrat, omega yaitu percepatan sudut kumparan dengan satuan radian per sekon, T yaitu waktu lama perputaran dengan satuan sekon. Nah, dan rumus yang kedua yaitu geger induksi maksimum yang dihasilkan generator terdiri ketika sin omega T sama dengan 1 yaitu epsilon maksimum sama dengan NB dikali A dikali omega. Nah, di sini contoh soal dari geger induksi generator.
Nah, soalnya yaitu suatu kumparan terdiri atas 200 lilitan berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Kumparan tersebut memiliki sumbu putar yang tegak lurus, medan magnet sebesar 0,5 Tesla, dan diputar dengan kecepatan sudut 60 radian per sekon. GGR maksimum yang timbul pada ujung-ujung kumparan adalah, nah di sini kita ketahui yaitu epsilon M, yaitu dengan rumus NPA dikali omega. Kita masukkan nilainya yaitu 200 dikali 0,5 dikali 0,005 meter dikali 60 radian per sekon, ditemukan yaitu epsilon M nya yaitu 30 volt. Kesimpulannya, timbulnya gaya listrik atau GGL pada kumparan hanya apabila terjadi perubahan jumlah garis-garis gaya magnet. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet disebut GGL induksi, sedangkan arus yang mengalir dinamakan arus induksi dan peristiwanya disebut induksi elektromagnetik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi, yaitu kecepatan perubahan medan magnet. Semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGL induksi yang timbul semakin besar. Banyak lilitan, semakin banyak lilitannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Lalu, kekuatan medan magnet semakin kuat gejala magnetannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.